Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Ini sebuah materi pembekalan untuk para insan perubahan seprovinsi Sumatera Selatan, bahwa kita akan roadshow untuk memberikan SK kepada pengurus-pengurus di DPD, DPC, kecamatan-kecamatan sampai kelurahan-kelurahan dan seterusnya ya. Kita pengurus sampai ke tingkat RW dan RT. Jadi asal muasalnya adalah puluhan juta para relawan perubahan ini yang menghendaki perubahan, bahwa menyadari perjalanan politik tanah air ini sudah tidak selaras lagi dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang artinya disitulah kita butuh perubahan untuk kembali melakukan perbaikan lagi, mengembalikan garis-garis besar haluan negara ini kepada cita-cita proklamasi. Jadi ketika kita sudah mulai dari perwakilan 1.300-an ya, 1.300 lebih para relawan perubahan ini bertekad untuk mendirikan Partai Perubahan, maka disinilah kita melebur berpikir sebagaimana sebuah pokok pohon ya. Karena kita berpikir tentang bangsa dan negara, jadi kita adalah pokok pohon dengan akar, ranting, dahan, daun, bunga-bunganya serta buahnya. Jadi kita berpikir secara yang lebih universal di sini. Jadi dasar-dasar pemikirannya adalah itu. Tidak ada lagi sekat-sekat perbedaan antar individu, tidak, tapi memang harus didasari dengan kesadaran cinta tanah air ini. Inilah yang melatar belakangi berdirinya Partai Perubahan. Inilah menjadi tolak berpikir kita yang harus selaras dengan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita rukun bersatu, maka kita mampu mendirikan partai ini. Jadi rukun bersatu inilah yang mendasari dari seluruh perjuangan. Jadi pembekalan materi pada kali ini akan kita bacakan tentang Partai Perubahan itu apa. Yang pertama, Partai Perubahan sebagai gerakan pencerdasan bangsa. Bahwa republik artinya adalah kedaulatan rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya negara milik rakyat yang didirikan oleh rakyat untuk mewujudkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia, yaitu adil, makmur, beradab, serta sejahtera, serta turut menjaga perdamaian dunia, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disebut Pancasila, yang melandasi seluruh hukum perundang-undangan yang disusun oleh para pahlawan pendiri bangsa, dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Maka lebih dari 1.300 orang rakyat terpanggil untuk turut mendirikan partai politik bernama Partai Perubahan, yang berfungsi diantaranya adalah melakukan pendidikan politik kepada generasi bangsa, supaya meletakkan fondasi pemikiran sesuai filosofi bangsa, Pancasila, dan Undang-Undang 1945. Maka Partai Perubahan wajib mengambil sikap politik bila ada kebijakan pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat yang selaras dengan Pancasila dan UUD 45 yang kita dukung, atau yang tidak selaras, maka kita akan menolak seluruh kebijakan pemerintah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak selaras dengan cita-cita proklamasi. Artinya kita berperan aktif untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ini yang pertama. Yang kedua, Partai Perubahan sebagai gerakan memajukan kesejahteraan umum, ekonomi menuju adil, makmur, serta beradab yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi gotong royong seperti koperasi, sosiopreneurship, dan sebagainya dan sebagainya.
maka Partai Perubahan wajib mengambil sikap politik terhadap kebijakan pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat dengan mendukung bila mana itu selaras dengan ekonomi kerakyatan, dan kita menolak atau menentang kebijakan pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih cenderung kepada oligarki serta ekonomi monopoli. Jadi, ekonomi ini harus berasaskan keadilan dengan tujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Tidak boleh ada monopoli. Negara milik rakyat tidak boleh dikuasai segelintir atau sekelompok orang, sebab bertentangan dengan asas prikemanusiaan dan keadilan. Juga menolak PPN 12% yang membebani rakyat banyak. Kita akan menolak bila mana itu dijatuhkan pada komoditas kebutuhan masyarakat, hak dasar hidup daripada rakyat banyak. Kita akan menolak itu. Dan mendukung pajak tinggi untuk oligarki yang menguasai sumber kekayaan alam Indonesia. Selama ada monopoli ekonomi dan ada oligarki, maka dibebankanlah kepada mereka karena mereka menguasai 90% daripada kekayaan Indonesia ini. Inilah asas keadilan yang akan kita menjadi agenda besar dari Partai Perubahan. Ketiga, Partai Perubahan sebagai gerakan melindungi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Partai Perubahan wajib mengambil sikap politik mendorong diparipurnakannya Undang-Undang Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak masyarakat hukum adat, yang juga dikuatkan oleh Konvensi Internasional 169 tentang hak masyarakat hukum adat serta termasuk juga tanah ulayat. Juga mengambil sikap terhadap berbagai kekerasan serta perampasan hak milik rakyat sebagaimana yang terjadi di Banten PIK 2. Itu sungguh sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Juga bertentangan dengan asas kebersatuan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Juga perampasan hak milik rakyat dimanapun berada yang dilakukan oleh instrumen penyelenggara negara. Maka kawan-kawan, ketika kita sudah menyatakan siap untuk menjadi pengurus Partai Perubahan, maka kita harus berpikir sebagaimana sebuah pokok pohon, dari mulai akar, batang pohon, dahan-dahan, ranting, daun, bunga, dan buahnya. Ya, siapa yang kita teladani bagi saudara yang Muslim di sini di Partai Perubahan adalah partai inklusif ya. Tapi ini dalam Muslim punya prinsip sebagaimana baginda Nabi contohkan, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alimanatum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kita memberikan rahmat kasih sayang kita kepada seluruhnya, tidak membedakan suku, ras, bangsa, agama, tidak. Selama itu adalah rakyat Indonesia, maka kita berpikir jangan sampai ada yang tidak terdistribusikan keadilan itu. Ya, jadi inilah yang kita perjuangkan, inilah kita suarakan. Bila mana kita melihat dinamika perpolitikan Indonesia ke depan ini yang berpihak kepada tiga tersebut, yaitu pertama, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka akan kita dukung, kita akan suarakan sikap politik kita. Tapi bila mana itu bertentangan dengan tiga hal tersebut, maka kita wajib menolak, dan bila perlu kita harus beradu kaseten kalau perlu dengan mereka. Inilah bagaimana perjuangan para pendiri bangsa kita dulu menginspirasi kepada kita. Mari kita melakukan perubahan untuk perbaikan. Kembalikan tatanan haluan peradaban ini kembali kepada cita-cita proklamasi. Salam perubahan.